Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis dan tanggapan saya terkait wacana amandemen Undang-Undang 1945 yang kembali muncul di Indonesia. Di sini saya ada pada posisi kontra atau tidak setuju terhadap wawancara amandemen ini dengan beberapa alasan mendasar dan penting untuk dipertimbangkan. Berdasarkan beberapa video yang saya lihat, wacana untuk amandemen Undang-Undang 1945 ini muncul dengan beberapa tujuan, seperti menghidupkan kembali GBHN dan menyempurnakan sistem ketatanegaraan. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa perubahan ini tidak hanya terbatas pada hal tersebut, tetapi bisa melebar ke isu lain seperti perubahan masa jabatan presiden yang berpotensi menimbulkan masalah dalam sistem demokrasi. Saya kurang setuju dengan amandemen Undang-Undang 1945 karena adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Perubahan konstitusi bisa saja dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan tertentu, misal memperpanjang masa jabatan presiden atau memperkuat kekuasaan kelompok tertentu. Hal ini tentu berbahaya karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang membatasi kekuasaan agar tidak absolut. Menurut saya, saat ini Indonesia masih memiliki banyak masalah yang lebih mendesak seperti ekonomi masyarakat, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan. Sehingga wawancara amandemen justru terkesan bukan prioritas utama dan bisa mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih penting. Amandemen yang tidak dilakukan secara hati-hati bisa berdampak pada melemahnya demokrasi. Jika perubahan dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun. Selain itu, perubahan konstitusi yang terlalu sering juga dapat mengganggu stabilitas negara. Saya berpendapat bahwa Undang-Undang 1945 yang saat ini ada sebenarnya sudah cukup baik. Masalah yang terjadi bukan terletak pada konstitusinya, tetapi pada implementasi atau pelaksanaannya. Artinya, yang perlu diperbaiki adalah penegakan hukum dan sistem yang berjalan, bukan mengganti atau mengubah aturan dasarnya. Secara pribadi, saya menolak wacana amandemen Undang-Undang 1945 ini karena saat ini lebih banyak risiko dibanding manfaatnya. Saya khawatir perubahan ini justru membuka peluang bagi kepentingan politik tertentu dan merugikan rakyat. Menurut saya, pemerintah sebaiknya fokus pada perbaikan sistem yang sudah ada dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai penutup, amandemen Undang-Undang 1945 bukanlah hal yang sederhana karena ini menyangkut pada dasar negara. Oleh karena itu, jika tidak benar-benar mendesak dan belum siap, sebaiknya tidak usah dilaksanakan. Sekian analisis dan pendapat dari saya. Terima kasih.